Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ishar selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan kepada rekan-rekan yang terhormat. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Najia Sowa, yang kedua Mukni Ashari, yang ketiga Muhammad Jazuli, dan yang keempat ada Rizky Nur. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum, dan materi yang akan disampaikan pertama adalah oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian sumber hukum. Apa sih pengertian dari sumber hukum? Sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen lain yang bernilai sama dengan undang-undang. Sementara ahli sosiologi dan antropologi mengatakan bahwa sumber hukum berasal dari masyarakat. Berbeda dengan ahli ekonomi, sumber hukum yaitu apa yang tampak di lapangan, sedangkan ahli agama menganggap bahwa sumber hukum adalah kitab-kitab suci. Bagi ahli filsuf, sumber hukum yakni segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang mentaati hukum, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu, sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, dan diketahui. Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia pada tahun 2019 karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Jika aturan dilanggar, maka akan ada sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Materi kedua akan dilanjut oleh Muhammad Jazuli. Kepadanya kami persilahkan. Sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum material adalah yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat pada setiap orang. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Mufti Ashari. Kepadanya kami persilahkan. Materi terakhir disampaikan oleh Rizky Nur. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan penjelasan berupa sumber-sumber hukum. Jadi sumber-sumber hukum itu terdiri dari beberapa, salah satunya itu adalah undang-undang dasar. Yang pertama, undang-undang dasar itu adalah sumber hukum berupa peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh negara untuk berlaku bagi masyarakat umum yang bersangkutan. Suatu undang-undang mulai berlaku untuk ditaati sejak tanggal penetapan mulai berlakunya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang itu sendiri, atau setelah diundangkan dalam lembaran negara ditambah lagi dengan pewartaannya melalui siaran radio atau televisi dan di surat-surat kabar. Masa berlakunya suatu undang-undang sebagai sumber hukum berakhir bila undang-undang itu telah dicabut oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini sendiri adalah lembaga pembuatnya sendiri atau lembaga lain yang lebih tinggi derajatnya. Telah adanya undang-undang baru yang pada dasarnya lebih lengkap, lebih sempurna, lebih praktis, dan lebih cocok dengan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi, serta secara keseluruhan atau sebagian sudah dapat menggantikan undang-undang yang lama. Objek yang menjadi sasaran pengaturan sudah tidak ada lagi. Dan yang kedua itu ada kebiasaan. Apa yang maksud dengan kebiasaan? Kebiasaan itu, kenapa kebiasaan itu jadikan sumber hukum? Karena
Kebiasaan adalah suatu tata cara hidup yang dianut suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama. Pada umumnya, kebiasaan ini secara turun-temurun sudah ada sejak nenek moyang, dari generasi ke generasi, yang pada hakikatnya mendasari atau memberikan pedoman bagi masyarakat yang bersangkutan untuk berpikir, dan bersikap tindak dalam menghadapi berbagai hal dan dalam kehidupan. Contohnya, kebiasaan menjadi sumber hukum bagi masyarakat adalah adanya adat istiadat di suatu daerah, yang dimana setiap daerah itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya di sini ada contohnya, itu ada kayak kebiasaan orang Bali yang mengharuskan hukum upacara pembakaran mayat bagi orang yang meninggal. Namun hukum berbeda lagi dengan adat istiadat orang Batak yang melarang terjadinya pertukaran pengantin antara dua marga dalam sistem perkawinan mereka. Selanjutnya sumber hukum yang akan dijelaskan oleh Rizky Nur Awalia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Materi terakhir disampaikan oleh Rizky Nur. Kepadanya dipersilahkan. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga, traktat. Traktat adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara terlebih. Isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan negara-negara tersebut. Misalnya hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonomian, dan lain-lain. Dalam traktat dibagi menjadi dua, yaitu traktat bilateral dan multilateral. Traktat bilateral yaitu suatu jenis traktat atau perjanjian yang diadakan oleh dua negara saja, sedangkan multilateral yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh banyak negara. Dan yang keempat yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum yang berupa putusan hakim terhadap suatu perkara yang belum ada peraturannya dalam undang-undang, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus atau perkara-perkara serupa. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, jurisprudensi berarti putusan hakim. Sedangkan di negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, jurisprudensi berarti sumber hukum. Dan untuk yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang kemudian menjadi sumber hukum dan diterima sebagai dasar dan asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Contoh doktrin antara lain adalah ajaran trias politika dari Montesquieu. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.